bahkan sebuas apapun mereka sesungguhnya tidak bisa melampaui batas apa yang sudah digariskan Tuhan. Bila saatnya mereka harus selesai, mereka akan selesai. Tetapi kerajaan Tuhan adalah kerajaan kekal, dan kerajaan inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan akhir dari Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih akan melanjutkan 2 seri Kitab Daniel dengan bagian ini yang terakhir. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan kehidupan dan yang memeliharakan hidup kami. Bahkan Tuhan yang menghendaki kami ini ada, hadir di dalam dunia ini, membawa pikiran Tuhan, membawa rancangan dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan diri kami supaya kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Tolonglah kami, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi penugasan Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Apabila sekali lagi kami akan duduk di sekeliling firman Tuhan, mari ya Allah Roh Kudus, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami pengertian, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya ajak membaca terlebih dulu dari kitab Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Daniel 7 mulai ayat 11 dituliskan demikian. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitaukannyalah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu, ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan,
dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengikuti beberapa bagian dari kitab Daniel, khususnya Daniel pasal-pasal bagian awal 1 sampai dengan 6, yang berbicara tentang kehidupan dan karya Daniel, juga ketiga rekannya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Secara sederhana, kitab Daniel dapat dibagi menjadi dua. Pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-6, paruh pertama, berbicara tentang riwayat Daniel, karya Daniel. Dan pasal 7 sampai dengan pasal 12, berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel dengan satu bagian selingan yang panjang, yaitu doa syafaat Daniel untuk bangsanya, untuk negerinya, untuk kota Yerusalem. Kita akan memasuki bagian yang kedua, paruh yang kedua dari kitab Daniel, yang berbicara tentang nubuatan-nubuatan. Dan kita menemukan bagian yang pertama, nubuatan yang diberikan kepada Daniel adalah tentang binatang-binatang yang muncul dari dalam laut, binatang-binatang yang buas, dan binatang-binatang ini menggambarkan tentang kerajaan-kerajaan. Binatang yang pertama yang muncul dari dalam laut dikatakan gambarnya adalah seekor singa. Bukan cuma seekor singa, tetapi seekor singa yang memiliki sayap burung Raja Wali. Supaya saya tidak kembali-kembali, gambar yang pertama singa dengan sayap burung Raja Wali ini menggambarkan tentang Nebukadnezar, kerajaan Babel. Dan binatang yang kedua, yaitu seekor beruang dengan 3 tulang rusuk ada di mulutnya, menggambarkan kerakusannya, adalah kerajaan Media Persia. Binatang yang ketiga yaitu macan tutul yang memiliki 4 sayap. Itu adalah kerajaan Yunani. Dan binatang yang keempat yang sangat besar dan menakutkan, yang meremukkan, melahap, dan giginya terbuat dari besi, bertanduk 10, adalah kerajaan Roma. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah 4 periode kerajaan Babel, Media Persia, Yunani, dan kerajaan Romawi, akan muncul satu periode yang lain. Itulah yang saya bacakan tadi, yaitu datang kepada yang lanjut usianya, Allah, seorang seperti anak manusia, dan kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kedudukan sebagai raja. Maka semua orang dari segala bangsa dan dari suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Sesudah 4 periode kerajaan besar yang digambarkan sebagai binatang buas, akan muncul sebuah kerajaan yang lain yang digambarkan seperti seorang anak manusia. Inilah kerajaan Allah. Jadi melalui penglihatan ini Daniel sesungguhnya mendapatkan penghiburan, dan sekaligus bangsa Yehuda mendapatkan penghiburan bahwa Tuhan masih tetap berkuasa atas sejarah dan bangsa-bangsa. Tuhan mampu mengangkat maupun mengakhiri, dan pada akhirnya Tuhan akan mendirikan kerajaannya, yaitu kerajaan Allah. Penglihatan yang dilihat oleh Daniel pada pasal yang ke-7 sesungguhnya serupa dengan penglihatan yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar dalam mimpinya. Penglihatan yang kemudian juga
dinyatakan oleh Daniel sekaligus artinya, yaitu Raja Nebukadnezar di dalam mimpinya melihat patung yang sangat besar. Kira-kira tingginya 27 meter, mungkin ini setara dengan tinggi bangunan untuk roket yang akan membawa pesawat luar angkasa. Lebarnya 2,7 meter, tinggi 27, lebar 2,7, patung raksasa. Dan patung ini terdiri dari beberapa logam. Bagian kepala terbuat dari emas, itulah Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel. Dan kemudian dikatakan di bawahnya dada dan kedua lengan terbuat dari perak. Inilah gambar dua kerajaan yang menyatu, Media dan Persia. Lalu perut dan pinggang yang terbuat dari tembaga, inilah gambar kerajaan Yunani. Dan bagian kaki yang terbuat dari sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Dan inilah gambar kerajaan Roma. Lalu ada sebuah batu yang terjatuh tanpa tangan manusia, menjatuhi patung yang besar ini persis di bagian kaki, telapak kaki yang terbuat dari perpaduan besi dan tanah. Dan batu kecil ini kemudian meremukkan kaki itu, merobohkan, meruntuhkan patung yang besar itu, dan patung yang kemudian pecah ini diterbangkan angin seolah-olah seringan sekam, sehingga kemudian lenyap tak berbekas. Sementara batu yang menimpa kaki patung tadi menjadi semakin besar dan semakin besar hingga menjadi sebuah gunung yang meliputi seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambar mimpi Nebukadnezar ini pun menyatakan yang sama. Sesudah 4 periode kerajaan, kerajaan Babel yang memiliki beberapa raja, lalu kerajaan Media yang bergabung dengan kerajaan Persia, lalu kerajaan Yunani, dan kemudian kerajaan Roma yang juga seperti kaki terbuat dari 2. Kerajaan Roma pun akan pecah menjadi 2 pada tahun 395 sebelum Masehi. Menjadi kerajaan di sebelah barat dan kerajaan di sebelah timur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah 4 periode kerajaan yang digambarkan dengan emas, perak, tembaga, dan besi serta tanah, akan muncul kerajaan Allah. Batu yang kemudian akan menjadi gunung yang akan memenuhi seluruh bumi. Hal ini pun menyatakan bahwa Tuhan berkuasa untuk mengakhiri periode raja-raja yang buas, yang besar seperti binatang buas. Tetapi mereka tidak kekal dan tidak berada untuk selamanya. Kalau kita meneruskan di dalam kitab Daniel ini, khususnya sesudah pasal ke-7, penglihatan Daniel kemudian ditambahkan dengan penglihatan tentang seekor domba jantan yang kemudian akan bertarung melawan seekor kambing jantan. Domba jantan itu sesungguhnya menggambarkan kerajaan Media dan Persia yang bertanduk 2, yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Yang lebih pendek adalah kerajaan Media, yang kemudian lebih panjang adalah kerajaan Persia, yang lebih besar daripada kerajaan Media. Dan sesudah 3 orang raja dari kerajaan Persia, kerajaan yang keempat atau raja yang keempat akan menjadi lebih besar. Dan pada saat itulah raja yang keempat dari kerajaan Persia ini akan berperang melawan kerajaan Yunani, itulah kambing jantan.
ketakutan. Tetapi Raja Persia kalah, dan sejak waktu itu kerajaan Yunani menjadi yang menguasai dunia. Kerajaan Yunani inilah yang digambarkan, atau lebih tepat menggambarkan Alexander Agung yang mengalahkan Raja Persia yaitu Darius III, Kodomanus, pada tahun 333 sebelum Masehi. Dan kemudian kerajaan Yunani ini yang dikuasai oleh Alexander Agung yang ternyata tidak lama berkuasa oleh karena dia meninggal di tengah-tengah puncak kekuasaannya pada tahun 323. Hanya 10 tahun dia bertahta dengan segala kemenangan dan kebesarannya. Lalu kerajaan Yunani terbagi menjadi 4 oleh karena dikuasai oleh 4 bawahan maupun jenderal dari Alexander Agung. Dan khusus yang menyangkut tanah Israel jatuh di tangan Seleukus I Nikanor, Raja Negeri Aram, yang kemudian Raja Negeri Aram atau kerajaan Aram ini juga disebut sebagai kerajaan Seleusia. Kerajaan Aram ini pada akhirnya kemudian akan mengalami peperangan melawan Mesir dan kalah, melawan Ptolemeus I Lagus dan dikalahkan, sehingga Mesir kemudian menguasai tanah Israel. Pada masa tanah Israel dikuasai oleh Mesir, keadaan orang-orang Yahudi sesungguhnya cukup baik, relatif baik. Tetapi sesudah tahun 198 sebelum Masehi, kerajaan Mesir kembali mengalami peperangan dengan kerajaan Yunani, dan pada waktu itu Mesir dikalahkan, sehingga mulai tahun 198 sebelum Masehi, kerajaan Aram kembali merebut kekuasaan atas tanah Israel di bawah Antiochus III Agung. Dan pada masa tanah Israel di bawah kerajaan Aram atau Yunani ini, orang Yehuda mengalami perlakuan yang sangat buruk, terutama pajak yang sangat memberatkan, oleh karena kerajaan Aram harus membayar upeti kepada kerajaan Roma. Dan dari sinilah muncul tanduk yang aneh yang mengalahkan 3 tanduk yang lain. Dari sinilah muncul penguasa yang dikatakan sebagai raja yang akan menipu. Dia mendatangkan keberhasilan karena kepandaiannya untuk menipu, tetapi dia akan mendatangkan banyak penderitaan bagi bangsa Yehuda. Inilah Antiochus IV Epiphanes yang berkuasa tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi. Antiochus Epiphanes ingin untuk menghapuskan agama Yahudi. Bahkan dia ingin membuat supaya orang-orang Yahudi menjadi orang-orang Yunani. Karena itu dia berusaha untuk menyingkirkan hal-hal yang berbau agama Yahudi. Ketika bangsa Yehuda sempat memberontak di bawah Yonas, di sana Antiochus Epiphanes menyelesaikan pemberontakan ini dan sekaligus dia merampasi harta kekayaan bait suci. Kerajaan Yehuda atau bangsa Yehuda sempat memberontak di bawah pimpinan imam besar Yason, dan ini menyebabkan Antiochus Epiphanes kemudian menyerang Yerusalem, dan bahkan dia memasuki bait suci dan merampas harta benda bait suci. Dia mendirikan tugu-tugu berhala di berbagai tempat, bahkan dia kemudian menjadikan bait suci sebagai kuil untuk dewa Zeus, memakai mezbah bait suci
untuk upacara pengorbanan kepada dewa Zeus. Binatang-binatang yang najis dikorbankan di sana. Antiochus Epiphanes juga melarang perayaan Sabat, melarang penyunatan. Dia juga membakar buku-buku, gulungan-gulungan kitab perjanjian lama, dan orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan kebangsaannya. Orang-orang Yahudi dipaksa dan yang menentang akan diburu dan dibunuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sejarah yang terjadi, yang akan dialami bangsa Yehuda sesudah nanti pada masa Nabi Daniel. Mereka akan mengalami hal yang buruk, yaitu penderitaan. Mereka akan mengalami hal yang buruk, yaitu penindasan. Dan terutama oleh karena terkait dengan agama dan ibadah. Jadi apa yang dimulai dengan Daniel sendiri berusaha disingkirkan oleh karena ibadahnya kepada Allah Yahweh akan semakin meluas, sehingga orang-orang Yahudi pun nanti akan mengalami dianiaya oleh karena ibadah mereka kepada Allah Yahweh. Tetapi penghiburan yang Tuhan berikan melalui Nabi Daniel adalah Tuhan berkuasa. Tuhan menguasai sejarah, Tuhan menguasai kerajaan-kerajaan, Tuhan sesungguhnya mampu mengangkat maupun memberhentikan raja-raja. Mari kita berpindah. Pada saat Daniel pada usia yang sudah cukup lanjut, pada pemerintahan Raja Koresi, Raja Persia, Daniel menghitung waktu yang sudah terjadi sejak Yerusalem jatuh, mungkin lebih tepat sejak Yerusalem diserahkan kepada Nebukadnezar. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 dinubuatkan bahwa Tuhan menyerahkan kerajaan Yehuda selama 70 tahun kepada Nebukadnezar, kepada Babel. Dan Nabi Daniel menghitung 70 tahun itu akan segera tiba, dan karena itu dia kemudian berdoa. Daniel tidak pernah hidup pada masa-masa yang lampau, tetapi dia berdoa meminta pengampunan dosa. Meminta untuk pengampunan dosa bagi para nenek moyang Israel yang tidak mentaati hukum Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa maupun hukum yang diberikan melalui para nabi. Daniel meminta pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh para pemimpin dan rakyat Israel dan Yehuda oleh karena penyembahan berhala menyakiti hati Tuhan. Daniel meminta pengampunan dosa bahkan untuk dosanya sendiri. Daniel minta supaya Tuhan mengarahkan pandangannya kepada umatnya yang sudah hidup tercela ini, kepada kota kudus yang sudah menjadi reruntuhan. Tuhan kiranya memberikan anugerahnya. Tuhan kiranya menyinari kotanya dengan wajahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah dinubuatkan dan juga sesuai dengan apa yang didoakan oleh Daniel. Ketika Koresi Raja Persia memerintah, Raja Koresi memiliki kebijakan yang berbeda dengan raja-raja Asyur maupun raja-raja Babel. Bila Raja Asyur dan Raja Babel menaklukkan negeri-negeri sekelilingnya, musuh-musuhnya, maka orang-orang potensial akan diangkut sebagai tawanan, budak, dan akan ditempatkan di tempat-tempat lain di mana mereka di sana adalah minoritas. Di tempat asli mereka, Raja Asyur dan Raja Babel akan memasukkan bangsa-bangsa lain. Sehingga terjadilah percampuran di mana-mana.
Dan diharapkan itu akan melemahkan bangsa-bangsa untuk tidak bisa bersepakat memberontak. Tetapi Koresi, Raja Persia, memiliki kebijakan yang berbeda. Ia mengizinkan bangsa-bangsa yang sudah dikalahkan tetap beribadah kepada dewa-dewa mereka. Bahkan juga orang-orang Babel yang ditaklukkan tetap diberi izin untuk menyembah dewa Bel atau dewa Marduk. Demikian juga orang-orang yang sudah dipindahkan ini diizinkan untuk pulang ke tanah air mereka. Demikian juga dengan bangsa Yehuda. Pada tanggal 21 September tahun 536, Koresi mengeluarkan dekret mengizinkan orang-orang Yehuda untuk kembali ke Yerusalem, mengizinkan orang-orang Yehuda untuk kembali ke tanah Israel. Dan bila kita menghitung dari periode Nebukadnezar menjadi raja 605 sebelum Masehi sampai kepulangan bangsa Israel 536 atau 535 sebelum Masehi, kita menemukan angka 70, yaitu angka bangsa Yehuda diserahkan kepada Babel. 19 tahun atau 20 tahun dijajah kerajaan Babel, dan 49 tahun atau 50 atau 51 tahun orang Yehuda berada di dalam pembuangan. Dan ketika orang-orang Yehuda pulang ke tanah Israel, jumlah mereka dihitung 42.360 orang, pulang dengan membawa peralatan bait suci, 5.400 barang-barang perak dan emas. Mereka kemudian membangun kembali bait suci yang sudah menjadi reruntuhan sekitar 50 tahun. Janji Tuhan digenapi. Tuhan tidak hanya membuang, karena Tuhan juga menjanjikan kepulangan. Dan ini terjadi pada tahun 535. Tuhan menggenapi janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daniel berdoa memohon supaya Tuhan mengasihani umatnya Yehuda, Israel, supaya Tuhan melihat kembali Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan, Tuhan menanggapi doa Daniel yang merendahkan diri ini dengan mengirimkan malaikat Gabriel untuk menyatakan apa yang sesungguhnya akan terjadi bagi bangsa Israel. Dikatakan malaikat Gabriel menyampaikan firman Tuhan, mulai dari saat kota Yerusalem dibangun, dipulihkan, sampai kedatangan seorang yang diurapi sebagai raja, akan ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa. Dan yang diurapi itu kemudian akan disingkirkan, walaupun ia tidak bersalah apa-apa. Dan kemudian kota Yerusalem akan dimusnahkan beserta juga dengan bait Allah. Bagaimana penggenapan dari kata-kata malaikat Gabriel ini? 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Jumlahnya berarti 69 kali 7 masa. Kata masa berarti tahun. 69 kali 7 tahun. Hasilnya adalah 483 tahun. Dan tahun pun masih perlu dipertegas. Tahun ini mengikuti perhitungan peredaran matahari 1 bulan 30 hari, atau mengikuti peredaran bulan 1 bulan 28 hari. Dan membandingkan nubuatan dalam kitab Daniel dengan nubuatan dalam kitab Wahyu, kita akan menemukan bahwa kata
Masa berarti tahun yang memakai peredaran matahari. Oleh karena 3,5 masa, berarti 3,5 tahun sama dengan 42 bulan, disebutkan sebagai 1260 hari. Dengan demikian, pakai adalah peredaran matahari 1 bulan 30 hari. Kalau begitu, mari kita kembali. 7 kali 7 masa ditambah 62 kali 7 masa, yaitu sama dengan 69 kali 7 tahun, 483 tahun. Berapa hari? 483 kali 360. 1 tahun menjadi 360 hari. Jumlahnya adalah 173,880 hari. Ini jumlah nubuatan yang disebutkan. Kapan mulainya? Dikatakan sejak kota Yerusalem dipulihkan, dibangun kembali. Kapan kota Yerusalem itu dibangun kembali? Ada beberapa perintah yang kita temukan. Yang pertama adalah perintah Koresi tahun 536 sebelum Masehi. Ada juga perintah Darius Histapis tahun 519 sebelum Masehi. Atau perintah Raja Artasasta Longimanus tahun 458 sebelum Masehi. Tetapi ketiga-tiganya tidak terkait dengan membangun kota Yerusalem, melainkan membangun bait suci di Yerusalem. Isra pasal 1 ayat 1, pasal 6 ayat 3, pasal 7 ayat 11. Perintah untuk membangun kota Yerusalem baru muncul sebagai perintah Raja Artasasta kepada Nehemia di dalam Nehemia 2 ayat 1. Kapan itu? Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. 1 Nisan tahun 445 sebelum Masehi. Kalau diterjemahkan ke dalam tahun Masehi menjadi berapa? Di dalam buku The Coming Prince tulisan Sir Robert Anderson dikatakan 1 Nisan tahun 445 sebelum Masehi jatuh pada tanggal 14 Maret 445 sebelum Masehi. Pendapat Sir Robert Anderson ini mengutip apa yang dikatakan astrolog kerajaan Inggris. Jadi, mulainya menghitung tahun adalah 14 Maret 445 sebelum Masehi. Akhirnya kapan? Sebagaimana banyak dugaan orang, nubuatan tentang yang diurapi berkaitan dengan Yesus Kristus. Di dalam riwayat Yesus Kristus ada satu yang sangat istimewa, yaitu pada saat sebelum Paskah. Yesus naik keledai muda masuk ke kota Yerusalem. Pada saat Yesus dicari untuk ditangkap, Yesus justru dengan demonstratif terang-terangan memasuki kota Yerusalem, menaiki keledai beban muda, sehingga orang banyak menyambut dia, mengeluh-elukan dia, bersorak, bahkan menghamparkan pakaian mereka, jubah mereka ketika Yesus akan lewat. Dan itu menyebabkan orang-orang Farisi kemudian melarang supaya orang banyak jangan berseru-seru dan berkata-kata tentang Yesus. Dan Yesus pada waktu itu berkata, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Sesungguhnya yang terjadi pada hari itu adalah Yesus menggenapi nubuatan Sakaria 9 ayat yang ke-9. Yesus menunjukkan bahwa dialah yang dinubuatkan, dialah yang diurapi, dialah Mesias, dialah Kristus itu. Dan pada saat Yesus
melihat kota Yerusalem pada hari itu, ia kemudian menangisi kota Yerusalem dengan berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Lukas 19 ayat yang ke-42. Ada kata hari ini. Kapan hari itu? Lalu, di dalam buku Sir Anderson tadi dicoba untuk menghitung kapan Yesus itu muncul. Yesus muncul pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Lukas 3 ayat yang pertama. Kapan Kaisar Tiberius mulai memerintah? 19 Agustus tahun 14 Masehi. Tahun 14 ditambah 15 tahun menjadi tahun 29. Yesus merayakan Paskah 3 kali. Berarti tahun 29 mesti ditambah dengan 3 tahun. Tahunnya 32. Dan untuk merayakan Paskah di Yerusalem, mereka akan berangkat hari Jumat. Dan hari Jumat tanggal 8 Nisan tahun 32. Jatuh pada bulan April tahun 32, tanggal 4. Dan tahun itu 32, kalau tanggal 8 Yesus mulai masuk ke Yerusalem, Jumat, besoknya tanggal yang ke-5 Yesus akan berhenti karena Sabat. Yesus berada di Betania, dan hari Minggu tanggal 6 April yaitu 10 Nisan, Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai beban muda. Karena itu dari awal perintah membangun kota Yerusalem 14 April tahun 445 sebelum Masehi sampai 6 April, dari 14 Maret tahun 445 sebelum Masehi sampai 6 April tahun 32 Masehi, ada berapa hari? Kita menemukan angka 173.880 hari. Jadi ketika Daniel berdoa dan kemudian malaikat Gabriel datang dan menyatakan bahwa kota Yerusalem akan dibangun kembali, dan di tengah-tengah kesulitan kota Yerusalem itu dibangun sampai nanti muncul yang diurapi. Dan yang diurapi itu akan dibunuh walaupun tidak bersalah apa-apa. Ada 69 kali 7 masa. Itulah 173.882 hari yang digenapi dengan pada saat Yesus naik keledai memasuki kota Yerusalem. Dan nubuatan itu masih berlanjut dengan kota Yerusalem akan dihancurkan kembali. Dan kita tahu pada tahun 70 Masehi, Laskar Roma di bawah pimpinan Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem, bahkan sekaligus bait suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan sebuah hal yang indah melalui Nabi Daniel, yaitu Tuhan menggambarkan tentang masa depan dari saat Daniel. Akan muncul kerajaan Babel, akan muncul kerajaan Media Persia, akan muncul kerajaan Yunani, dan akan muncul kerajaan Romawi. Akan muncul raja-raja besar Koreshi, Alexander Agung, dan akan juga muncul raja-raja yang akan melakukan perbuatan keji terhadap umat Tuhan bangsa Israel Yehuda, termasuk Antiochus IV Epiphanes. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa kerajaan Allah pada akhirnya akan hadir. Dan sang raja yang diurapi pun dinyatakan melalui nubuatan atau pernyataan kepada Daniel oleh malaikat Gabriel.
Inilah penghiburan bagi bangsa Tuhan umat Yehuda. Inilah sebuah hal yang mestinya juga menjadi sebuah pegangan bagi kita yang membaca Alkitab. Bangsa-bangsa dan pemerintah-pemerintah sebesar apapun, bahkan sebuas apapun, mereka sesungguhnya tidak bisa melampaui batas apa yang sudah digariskan Tuhan. Bila saatnya mereka harus selesai, mereka akan selesai. Tetapi kerajaan Tuhan adalah kerajaan kekal, dan kerajaan inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan akhir dari Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Daniel pasal yang ke-7 dinyatakan, sesudah 4 binatang buas, yaitu singa, beruang, macan tutul, dan binatang yang menakutkan yang terbuat dari besi, akan muncul kerajaan kelima yang gambarnya bukan binatang, tetapi seperti anak manusia yang datang kepada yang lanjut usia. Diberi kekuasaan, diberi kemuliaan, dijadikan raja yang kerajaannya tidak berakhir. Kata anak manusia ini kita temukan kemarin adalah panggilan Tuhan untuk Nabi Yehezkiel. Tetapi sekaligus kita menemukan kembali ketika Tuhan Yesus muncul, berkali-kali ia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Bahkan ketika dia ditangkap, diadili oleh para pemimpin agama Yahudi, dia pun menunjuk kepada Daniel pasal yang ke-7, kamu akan melihat langit terbuka, dan anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus mengutip Daniel pasal yang ke-7, dan sekaligus Yesus selalu memakai kata anak manusia dalam pengertian yang khas, yang khusus, yang istimewa. Anak manusia adalah gelar dari Daniel pasal 7, gelar dari Sang Mesias. Tetapi sekaligus ketika Yesus berinkarnasi dari Allah menjadi manusia, dia seperti Nabi Yehezkiel, seorang anak manusia. Dia bukan seolah-olah Allah yang ilahi. Dia bersedia menjadi seorang manusia. Sesungguhnya Yesus adalah Allah yang mengosongkan diri. Dia menjadi manusia teladan. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukan dilakukan karena keilahiannya, tetapi karena kemanusiaannya, yaitu imannya. Iman seorang manusia memungkinkan Yesus melakukan hal-hal besar. Dan itu berarti seorang yang percaya dengan iman yang besar akan juga bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Adakah hamba Tuhan yang bisa dipakai menyembuhkan orang? Ada. Yesus menghidupkan orang yang meninggal. Adakah peristiwa orang meninggal didoakan dan hidup kembali? Ada. Yesus melakukan mujizat. Adakah hamba-hamba Tuhan yang juga bisa melakukan mujizat? Kita mendengar berbagai cerita. Hal yang seperti itu pun terjadi. Jadi, Yesus menggenapi nubuatan tentang Raja Kerajaan Allah sudah hadir, sudah menyatakan dirinya. Tetapi dia tidak dikenali, dia ditolak, dia dibunuh. Tetapi justru dengan cara demikian, dia menjadi anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah keindahan nubuatan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel. Yang kita lihat juga muncul di beberapa nabi termasuk Sakaria. Tetapi sekali lagi nanti kita menemukan di dalam wahyu yang diberikan kepada Rasul Yohanes. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Dan inilah yang mesti menjadi pegangan, kekuatan untuk kita bertahan dalam iman, sekalipun pada saat tertentu ada penguasa
ada pribadi-pribadi, ada tokoh-tokoh yang menteror karena kita beriman, menteror karena kita anak Tuhan, memaksakan ini dan itu seperti pada zaman kerajaan Babel, pada zaman kekaisaran Romawi. Kita berpegang kepada Allah yang di atas segala penguasa, supaya kita tetap teguh, tetap percaya, tidak membuang iman kita. Kiranya Roh Kudus menolong supaya kita makin teguh beriman, makin setia kepada Tuhan, dan mengerjakan serta menyelesaikan bagian yang dipercayakan kepada kita. Terpujilah Tuhan Allah Daniel, terpujilah Tuhan Bapa Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan Allah kita. Sampai di sini, Bu Bapak, Tuhan memberkati saudara.